Setiap hari, jutaan manusia memadati kota ini. Jakarta menjadi magnet bagi mereka yang menitipkan asa di dalamnya. Transportasi publik adalah tulang punggung bagi kota ini. Jutaan orang mengandalkannya untuk mencari nafkah di Jakarta. Meski sedikit terlambat, Jakarta tak ingin menyerah untuk memberikan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Dengan segala lika-likunya, transportasi publik metropolitan terus berbenah demi mengatasi satu masalah kronis di kota ini, banyaknya kendaraan bermotor. Badan Pusat Statistik mencatat pada 2022, Jakarta dihuni lebih dari 10 juta jiwa. Angka ini bisa meningkat 2% pada siang hari ketika warga dari kota satelit hilir mudik di Jakarta untuk mengais rupiah. Kondisi ini membuat jalan-jalan di ibu kota dipadati kendaraan dan kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan. Badan Pusat Statistik juga mencatat lebih dari 26 juta kendaraan bermotor memadati Jakarta setiap hari. Dari jumlah itu, hampir 65% diantaranya adalah sepeda motor. Sisanya kendaraan pribadi roda 4 dan moda transportasi lainnya. Pemerintah menilai warga Jabodetabek saat ini membutuhkan moda transportasi yang praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Pada 2023, pemerintah pusat dan daerah di Jabodetabek menganggarkan 7,5 triliun rupiah untuk subsidi biaya operasional dan tarif angkutan massal dalam bentuk PSO atau Public Service Obligation. Jadi kalau kita tidak berikan subsidi, sudah jelas angkanya akan berkali lipat lebih besar daripada yang kita bayar sekarang. Dan apakah itu membuat masyarakat mau beralih? Saya rasa tidak, karena terlalu mahal. Oke. Nah, disinilah mungkin masyarakat perlu pahami ya, subsidi yang diberikan oleh negara itu tiap tahun selalu meningkat angkanya. Dan itu kalau untuk kereta api mungkin dari total subsidi yang diberikan untuk transportasi umum di semua moda, perkereta apian itu paling besar. Dan bicara Jabodetabek itu yang paling besar juga, khususnya untuk KRL. Jauh sebelum moda transportasi di Jabodetabek berkembang menjadi seperti sekarang, beragam moda transportasi publik menghiasi kota ini, seperti bus kota, angkutan kota atau angkot, dan kereta rel listrik atau kereta komuter Jabodetabek. Setelah perombakan besar-besaran pada 2011 hingga 2012, kereta rel listrik atau komuter line bertahan sebagai sarana transportasi andalan warga di daerah-daerah penyangga. Bisa dibilang KRL menjadi tulang punggung angkutan massal di wilayah Jabodetabek. Dengan tarif yang relatif murah dan jalur yang menjangkau banyak wilayah, setiap hari KRL menjadi rebutan warga. Beberapa waktu lalu stasiun Sudirman menjadi sorotan akibat terjadinya penumpukan penumpang di peron stasiun. Hal itu terjadi karena banyaknya integrasi moda transportasi yang terjadi di stasiun ini. Terlebih, sejauh ini KRL Jabodetabek adalah salah satu moda transportasi yang paling diminati oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Pada 2022, jumlah perjalanan kereta rel listrik di Jabodetabek telah mencapai lebih dari 1.000 perjalanan per hari. Tak hanya melayani Jakarta Bogor, KRL Jabodetabek saat ini menjangkau daerah-daerah penyangga ibu kota lainnya, yaitu Bekasi, Cikarang, Rangkas Bitung, dan Tangerang. Panjang jalur kereta rel listrik saat ini 400 km dengan jumlah perhentian lebih dari 80 stasiun. KRL beroperasi setiap hari antara pukul 4 subuh hingga 24 malam. Dengan armada yang besar, PT Kereta Komuter Indonesia mencatat pada Oktober 2023 terdapat lebih dari 27 juta penumpang. Artinya
Dalam sehari rata-rata 860.000 penumpang menggunakan moda transportasi ini. Kecepatan itu sudah bagus sekarang. KRL kecepatannya dari 70 dinaikin jadi 80. Implikasinya misalnya model saya ya, dari Bogor ke Jakarta yang biasanya di Cawang, Bogor Cawang itu 1 jam, sekarang relatif sekitar 50 menit. Pemandangan seperti ini menjadi hal biasa. Para komuter atau pelaju sudah biasa berdesakan, baik sebelum masuk maupun setelah berada di dalam kereta. Di dalam gerbong, kalau lagi situasi seperti ini, saya nyoba dari stasiun Sudirman menuju stasiun Manggarai. Udah nggak ada ruang bergerak. Ini sekarang saya lagi mau siap-siap buat turun. Aktivitas pelanggar ada ke bekas stasiun transit Manggarai ini dibuka hadiah. Oke, turun. Yes. Situasinya ramai banget dan posisi berdiri itu aja di KRL ini tanpa pegangan sebenarnya bisa, dan goyangannya jadi saling menghalangi dengan penumpang yang lain. Dan ini posisinya stasiun Manggarai. Jadi kalau membicarakan mengenai KRL Jabodetabek rasanya memang tidak lengkap ketika kita tidak membicarakan stasiun Manggarai, mana disinilah epicentrum transit aktivitas KRL yang menyambungkan atau mengkoneksikan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Jalur Jakarta-Bogor menjadi wilayah dengan jumlah perjalanan terbanyak, mencapai 384 perjalanan per hari. Untuk menempuh jalur ini, dari stasiun pertama hingga terakhir, penumpang memerlukan waktu 60 menit saja. Sejak 2022, PT KAI Komuter menggunakan stasiun Manggarai sebagai lokasi transit utama untuk perjalanan KRL menuju Cikarang, Bekasi, dan Bogor dari pusat kota Jakarta. Beginilah wajah nyata transportasi massal ini. Kenyamanan jelas sulit didapat saat menumpang KRL pada jam-jam sibuk. Meski begitu, KRL tak pernah kehilangan penumpang setianya. Paling lebih hati-hati aja kalau misalkan dalam kondisi penuh kan, entah dari takutnya kan Kejahatan. ya selain kejahatan, kita kan mepet sama perempuan juga, takut kita nggak ada niat apa tapi dalam keadaan mepet itu paham ya gitu. itu sama paling HP, dompet gitu aja sih. Kalau saya sih kayak udah ada patokannya gitu, kayak di sini tuh pintunya, terus nanti kayak jadi nanti kalau sebelum kereta datang udah diri di tempat itu, jadi nanti kalau kereta datang langsung masuk aja gitu. Jelip-jelip. Langsung nyelip. Selain kereta komuter lain, Jakarta juga memiliki moda transportasi publik yang sudah cukup lama beroperasi dan memiliki jaringan yang cukup luas. Namun sayangnya, transportasi model ini harus bersaing dengan kemacetan jalanan Jakarta. Ialah Transjakarta. Saya mencoba salah satu koridor bus Transjakarta. Perjalanan saya mulai dari halte bus Cawang menuju halte bus Tegal Parang di Jakarta Selatan. Perjalanan sepanjang kurang lebih 6 km terasa begitu lama. Karena di koridor 9 terdapat beberapa persimpangan. Bus juga harus berkutat dengan kemacetan jalan. Lumayan juga, tadi berdiri kurang lebih hampir 1 jam untuk perjalanan 6 km saja dari halte Transjakarta Cawang BNN menuju halte Transjakarta Tegal Parang ini. Meskipun beruntungnya tadi bus tidak terlalu ramai gitu. Dan memang operasional Transjakarta belakangan ini tengah mengalami sedikit kendala begitu karena beberapa ruas atau beberapa koridor terpaksa harus bergabung atau menyatu
dengan jalan raya dan bersinggungan dengan kendaraan pribadi dan menyebabkan Transjakarta harus terjebak kemacetan cukup parah di beberapa koridor dan beberapa titik. Ini diakibatkan karena memang adanya beberapa pembangunan moda transportasi publik lain di sekitaran koridor Transjakarta dan juga ada beberapa proses revitalisasi halte Transjakarta yang tengah berlangsung. Namun untuk beberapa koridor seperti koridor 13 dan koridor 1, kemacetan bukan halangan. Jika seluruh koridor Transjakarta sudah memiliki jalur sendiri, kemacetan lalu lintas bukanlah sebuah masalah bagi pengguna Transjakarta. Transjakarta sangat ramah bagi penumpang yang bertempat tinggal tidak jauh dari halte bus. Meski harus berdesakan, koneksi yang luas dan tarif flat Rp3.500 membuat penumpang rela mengantri. Ditambah beberapa halte Transjakarta sudah terintegrasi dengan moda transportasi lain, baik KRL, LRT maupun MRT. Lebihnya kalau misalnya rumahnya itu dekat sama halte-halte itu tuh sebenarnya enak, rutenya tuh sebenarnya enak. Tapi kalau misalnya lagi di tempat yang rutenya tuh nggak dekat sama halte, itu tuh sama aja gitu. Kalau secara fasilitas sih kalau saya lihat untuk ini untuk sementara sih udah bagus. Cuman kalau bisa tuh jangan terlalu padat banget. Dengan 13 koridor, 254 halte, dan 4.445 bus yang melayani, Transjakarta adalah transportasi publik yang sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Jakarta. Keberadaan bus Transjakarta pun perlahan-lahan menggantikan bus kota dan angkutan kota. Dua jenis moda transportasi publik yang bertahan selama puluhan tahun ini nyatanya belum bisa menjawab kebutuhan transportasi masyarakat yang nyaman dan efisien. Tetapi bagi masyarakat yang mengandalkan moda transportasi publik yang murah, kenyamanan bisa dinomorduakan. Yang penting bisa sampai ke tempat tujuan dengan ongkos yang murah. Makanya di Jakarta ini pendapatan mereka tuh tergerus oleh biaya transportasi. Menurut Bank Dunia harusnya transportasi itu 10% dari pengeluaran. Di Singapura tuh bisa 3-4%, di Cina itu 7%. Diperhatikan oleh pemerintah. Untuk menunjang mobilitas warga kota metropolitan seperti Jakarta, transportasi publik seharusnya menjadi tulang punggung. Kabar baiknya, warga di wilayah aglomerasi Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kini memiliki cukup banyak pilihan moda transportasi publik. Salah satunya adalah lintas raya terpadu, yang akrab dikenal sebagai LRT Jabodebek. Tahun 2023 pemerintah meluncurkan kembali moda transportasi publik baru dikenal sebagai lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek. Keberadaan LRT digadang-gadang akan menjadi andalan masyarakat Jabodebek untuk menggunakan transportasi publik. LRT juga diharapkan akan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Jabodebek untuk kegiatan sehari-hari. Apa bisa ya? Diresmikan pada 28 Agustus 2023, LRT Jabodebek diproyeksikan pemerintah sebagai moda transportasi publik andalan baru. Panjang jalurnya mencapai 42,1 km.
dengan 2 stasiun awal, yakni di Jatimulya Bekasi dan Harjamukti Depok. Stasiun akhir adalah stasiun Duku Atas di Jakarta Pusat. Proyek senilai 32,6 triliun rupiah ini direncanakan memiliki 234 perjalanan per hari dan mampu mengangkut 137.000 penumpang. Waktu tunggu antar kereta di stasiun ditargetkan hanya 6 menit. Namun belum 2 bulan beroperasi, pada akhir Oktober 2023, PT KAI selaku pengelola LRT harus membatalkan 103 perjalanan dalam sehari karena 18 rangkaian kereta harus masuk bengkel. Hal ini membuat penumpang LRT harus menunggu lebih lama. Waktu tunggu antar kereta pada jam sibuk pagi dan sore hari menjadi 30 menit. Sementara di luar jam-jam sibuk, penumpang harus menunggu hampir 1 jam. Kondisi ini terjadi selama lebih dari 1 bulan, antara Oktober hingga November 2023. Nah, persoalannya kalau saya lihat ini masa uji coba sarannya masih kurang. Kita bandingkan MRT itu masa uji coba itu 1 tahun berarti ya. Saya Februari 2018 itu masa operasi uji coba terus ya, mulai statis sampai dinamis sampai dioperasikan April 2019 itu masih beri tenggang waktu juga untuk masyarakat menggunakan gratis. Nah ini kan belum kalau menurut saya launching kapan presiden silakan aja lah, mungkin dicari hari baik bulan baik ya enggak apa-apa. Tetapi ini juga masih masa uji coba. Kementerian Perhubungan menyebut ada masalah pada roda kereta. Proses perbaikan langsung dikebut. Memasuki Desember 2023, layanan LRT telah membaik dan waktu tunggu antar kereta kini menjadi 15 hingga 30 menit saja. Kita memang identifikasi masalahnya ini kepada keausan dari roda ya. Dan kita juga cari solusinya. Ternyata solusi ini bisa dilakukan dengan ada istilahnya membubut roda dan juga menggrinding ya rodanya. Sekarang KAI sebagai operator itu sudah melakukan pengadaan alat yang cukup banyak untuk melakukan pembubutan roda. Dan dengan cara itu ternyata kita lihat sekarang cycle dari transit bisa lebih baik dan mudah-mudahan nanti Desember bisa bertambah. Saat proses perbaikan berlangsung, ongkos perjalanan dari stasiun pertama hingga stasiun akhir di Duku Atas dipatok Rp20.000 pada hari kerja. Bagi Ines, warga Cibubur, Jakarta Timur, LRT adalah alat transportasi andalan setelah ia tak lagi bisa mengendarai mobil setiap hari ke Jakarta karena peraturan ganjil genap. Tetapi pelayanan LRT sejauh ini belum sesuai harapannya. Waktu itu aku pernah dari Kuningan Pancoran itu jam 4:30 aku naik LRT. Aku sampai sini dengan harapan sebelum maghrib udah nyampe rumah ya. Tapi ternyata kita sampai sini 7:30. Kita disuruh naik turun LRT. Karena tiba-tiba nggak jelas aja gitu keretanya kenapa ya. Terlepas dari segala masalahnya, moda transportasi berbasis rel seperti LRT sebenarnya sangat diharapkan bisa melayani warga di pinggiran Jakarta. Layaknya transportasi berbasis rel, LRT sangat cocok untuk aktivitas warga di kota besar seperti Jakarta. Memiliki jalur sendiri, LRT dengan mudah melenggang membelah kemacetan Jakarta. Waktu perjalanan dari stasiun Harjamukti ke stasiun Duku Atas hampir 1,5 jam. Ini termasuk waktu tunggu kedatangan kereta di stasiun. Berbicara mengenai moda transportasi modern berbasis rel, sejak 2019, Jakarta memiliki moda raya terpadu atau MRT Jakarta. Angkutan massal ini memiliki panjang lintasan 16 km yang melayani penumpang dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Bundaran HI di Jakarta Pusat. Sejak diresmikan pada 2019 lalu, MRT Jakarta menjadi ikon transformasi transportasi publik di Jakarta yang mengedepankan kenyamanan dan juga ketepatan waktu. Kalau bisa dilihat di jam sibuk seperti ini, kondisi di stasiun MRT jauh berbanding terbalik dengan kondisi di stasiun KRL Jabodetabek. Kira-kira kenapa ya? Untuk menempuh perjalanan dari stasiun awal hingga stasiun akhir,
penumpang membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan tarif maksimal Rp14.000. Selama 4 tahun beroperasi, MRT konsisten menerapkan waktu tunggu antar kereta 5-10 menit. PT MRT Jakarta selaku pengelola mencatat, pada 2022 terdapat 19,7 juta pengguna MRT. Itu berarti moda transportasi ini mengangkut lebih dari 52.000 penumpang per hari. Banyak warga menilai positif pelayanan MRT. Mereka yang berdomisili jauh dari stasiun MRT, seperti di Tangerang Selatan dan Depok, berharap moda transportasi ini memperluas jangkauannya. Kalau naik motor sih sekitar 30-40 menit lah. Oke, biasanya naik apa? Kalau dari rumah bareng suami, jadi di drop di sini. Pulang juga di ketemuan janjiannya di sini kita. Kalau lagi nggak sempat bareng suami, biasanya milih naik apa? Kalau nggak ojol, ya tergantung sih, kalau lagi macet ya naik ojol. Iya, lumayan sekitar 30 menit lah kalau naik mobil atau motor. Biasanya naik apa buat ke stasiun? Biasanya naik Gojek sih. Biasanya Ojek online ya? Iya, ojek online. Nggak naik feeder kayak angkutan umum atau bus gitu, ada nggak kalau dari rumah? Sebetulnya ada, cuman sayangnya nggak terlalu sering armadanya. Jadi ya bakal telat juga. Angkutan pengumpan untuk MRT Jakarta hanya tersedia di beberapa stasiun, salah satunya di Lebak Bulus dengan jadwal yang tidak pasti. Kembali lagi akses ya. Akses bagaimana banyak akses angkutan umum di kawasan perumahan tadi ke stasiun tadi. Ya, paling kalau bawa, jadi mereka nggak usah bawa mobil, parkir mereka dihitung kalau ada angkutan umum 5.000 dari kawasan perumahan ke Lebak Bulus, ya, saya yakin milih angkutan umumnya. Tapi akses angkutan umum itu bukan hanya di Jakarta loh, di Bodetabeknya itu dibuat, itu yang tidak ada. Dua moda transportasi baru seperti LRT dan MRT seharusnya bisa menjadi tonggak penting reformasi angkutan publik di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan pembangunan MRT dan LRT adalah murni keputusan politik. Bapak Ibu sekalian, memutuskan seperti itu adalah keputusan politik. Bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh. Tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi, terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT? LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana. Jika memang proyek pembangunan LRT dan MRT dibangun atas dasar keputusan politik, bukan bisnis, semestinya layanan dan tarifnya berpihak kepada masyarakat. Meski warga Jabodetabek kini sudah memiliki banyak pilihan transportasi publik, nyatanya keberadaan transportasi publik itu belum menjawab salah satu masalah kronis di kota ini, yaitu adalah kemacetan atau kepadatan kendaraan. Pagi, siang, atau bahkan malam hari, kendaraan pribadi baik roda 2 dan roda 4 masih mendominasi jalanan di Jakarta dan sekitarnya. Lantas, pembangunan transportasi massal secara besar-besaran apakah sudah menjawab kebutuhan transportasi publik bagi warga Jakarta dan sekitarnya? Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2019, pengguna angkutan umum di Jabodetabek baru mencangkup 21,7% atau sekitar 5 juta orang. Angka ini sudah termasuk pengguna ojek online yang mencapai lebih dari 1 juta pengguna. Meskipun pembangunan dan integrasi transportasi publik marak dilakukan belakangan, nyatanya hampir 80% mobilitas masih ditopang kendaraan pribadi. Lalu, apa yang salah dengan transportasi publik di Jakarta? Makanya di Jakarta ini pendapatan mereka tuh tergerus oleh biaya transportasi.
Menurut Bank Dunia harusnya transportasi itu 10% dari pengeluaran. Di Singapura itu bisa 3-4%, di Cina itu 7%. Diperhatikan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya berpihak, lu ya kan, kalau ini gua bantu. Karena apa? Kalau kami biarkan kamu beli mobil, di sana mobil dibatasi. Kita negara yang tidak punya bahan bakar. Singapura itu mahal. Ya kan, daripada rakyat pemerintahnya berkorban memperbaiki sistem transportasi dengan sistem permukiman, dengan fasilitas subsidi yang diberikan. Jadi walaupun rumah di pinggir, transportasinya tetap murah dan terintegrasi. Kita udah di pinggir, terpinggirkan. Itu urusan Anda. Kemudian himbau, ayo naik public transport. Mana layanannya? Maka motor menjadi pilihan. Belum adanya integrasi tarif dan layanan yang tidak menjangkau ke permukiman di kota-kota satelit membuat kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, masih menjadi andalan masyarakat. Pemerintah mengatakan 1 hingga 2 tahun lagi, integrasi tarif dan jangkauan layanan transportasi publik ke perumahan akan mulai dibahas secara intensif. Ya, kami sebagai regulator memang tentu harus kerjasama dengan stakeholders ya, pemerintah daerah, para aplikator ojek, kemudian operator transportasi massal untuk bisa bagaimana akhirnya integrasi tarif bisa kita capai. Sudah mulai dirancang, pembicaraan sudah banyak dilakukan, tapi tadi memang banyak tantangan, tapi yang jelas kami memang ke arah sana, Mas. Banyak digandeng oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan apa yang namanya Transit Oriented Development, TOD. Jadi ini sebenarnya pembangunan yang basisnya mengintegrasikan kawasan perumahan dengan public transportation, lalu ada public area, ada kawasan perbelanjaan dan sebagainya. Dan ini sudah diterapkan di banyak negara maju ya. Tanpa integrasi tarif, warga Jakarta memang harus mengeluarkan ongkos lebih untuk menggunakan transportasi umum. Belum lagi masyarakat yang tempat tinggalnya cukup jauh dari stasiun atau halte transportasi massal. Biasanya warga perlu mengeluarkan ongkos ojek yang lebih mahal dibanding moda transportasi utamanya. Daripada pemerintah memberikan subsidi bagi sepeda motor listrik atau mobil-mobil yang ini, mendingan keberpihakan dulu nih. Karena subsidi sepeda motor listrik atau kendaraan listrik itu tidak mengurangi jumlah kendaraan. Justru makin banyak kendaraan pribadi. Secara umum konstruksi rancangan transportasi publik di Jakarta sudah ke arah yang benar. Hanya saja pemerintah perlu membangun iklim transportasi yang bisa menjangkau area di luar kota Jakarta dengan harga yang ramah di kantong para pekerja.